segala sesuatu bersyukurlah. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 1 Januari 2023, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat tahun baru, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian tahun baru pagi ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian Perjamuan Kudus, Minggu 8 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali, pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu kedua. 2. Perjamuan kudus akan dilakukan dalam bentuk duduk meja dengan tetap menggunakan sloki. Selanjutnya, sampul perjamuan kudus dapat diambil di setiap pintu masuk gereja Maranatha. Kebaktian saat ini adalah kebaktian tahun baru yang dilayani oleh pendeta Nyonya MM Hendrik Riri Mase. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Pembacaan Alkitab dari Kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian tahun baru. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Bapak Pit Mustamo, Trio Irene dan Kaks. Lagu prosesi masuk para pelayan, PKJ 120, ayat 1, 2, dan 3. Lagu akhir jabat tangan, nyanyian GPM 275. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan beserta kita. Shalom. Ambon 1 Januari 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NY Rutu Malesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudariku, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan karena kita bisa tiba di awal tahun baru 2023 ini. Percayakanlah seluruh hidup kita untuk dituntun olehnya menapaki perjalanan panjang di tahun 2023 melalui kebaktian tahun baru saat ini. Sebab Ia akan memelihara kita dan tidak membiarkan kita goyah ataupun digoyahkan oleh keadaan zaman.
Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Penolong kita adalah Allah Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara yang berkenan memberi kita kehidupan di tahun 2023. Kasih setianya melimpah atas kita yang bersekutu dan bersaksi dalam kebaktian syukur di tahun baru 1 Januari 2023. Damai sejahteranya turun dan menaungi saudara-saudara. Berbahagialah kita yang memiliki Allah pengasih dan berkenan memperoleh anugerah kehidupan hingga di tahun baru 2023 ini. Berbahagialah kita yang masih menikmati berkat Tuhan di setiap tempat hidup kita. Berbahagialah kita yang terus bekerja keras dan berjuang untuk menghasilkan kebaikan hidup, sebab Tuhan melipat gandakan apa yang dilakukan. Berbahagialah kita yang dijauhkan dari musuh-musuh dan ditetapkannya untuk memperoleh berkat sampai pada anak cucu kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan ada dalam perenungan dan pengakuan. Saudara-saudari,
Jika kita diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, bukankah ada bagian hidup yang rasanya tidak ingin terulang lagi? Karena begitu menyakitkan, membawa derita dan mendatangkan luka yang tak mudah untuk dilupakan. Bahkan mungkin sampai detik di tahun yang baru ini, masih ada jejak-jejak kelam dan noda masa lalu mengotori hati dan pikiran kita, dan sulit untuk dibersihkan. Maukah kita membersihkannya? Marilah masing-masing orang dengan jujur dan tulus, serta hati yang teguh, datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Saudari, kelemahan kita adalah mudah jatuh dalam dosa. Maka dengan kesadaran yang sungguh, marilah kita terbuka menyadari diri sebagai makhluk yang lemah. Kita tunduk dalam penyesalan dan memohon pengasihan Allah, supaya keadaan yang baik dan berlimpah berkat-Nya masih menjadi milik kita di setiap jalan hidup yang baru ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Kasihanilah kami demi kasih setia-Mu. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Dia mengasihiku, maka aku akan menyelamatkan dia. Aku akan melindunginya karena dia mengakui namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku akan memuaskan dia dan menunjukkan keselamatanku. Mari kita berdiri. Anugerah dan pengampunan haruslah diikuti dengan pertobatan dan hidup baru. Maka dengarlah petunjuk hidup baru dari Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Sebelum kita masuk pada pelayanan firman, saya mengundang Pak Pit Mustamu untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini ketong telah memasuki tahun 2023. Pertanyaannya, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita hadapi? Yang penting buat ketong orang percaya, serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menjamah kita semua. He touched me. Shackled by a hand, free burden, need a lot of quilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. Mari sama-sama, He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that's flood my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Berdiri dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Ku datang kepada Yesus, Dia ubah seluruh hidupku. Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru.
dan aku tiap zaman ku jadi baru. Semua telah berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Pak Boy. Pak Pit. Tuh biasa panggilan tuh Boy di rumah. Sebenarnya tuh suka kalau dipanggil Pit. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian awal tahun pelayanan 2023, tahun yang baru, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Melalui pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan ini. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat kekudusan-Mu, mengucap syukur karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan sehingga boleh mengantar kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Awal tahun ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengar akan berita firman. Melalui itu kami mohon biarlah Tuhan curahkan Roh yang kudus, menyertai dan memberkati kami semua Tuhan. Menyertai dan memberkati akan hamba-Mu, Ibu Pendeta, Ibu Hendriks, dalam pemberitaan firman Tuhan itu, supaya firman yang kami semua dengar dan kami baca dan dengar, kami melaksanakan dalam kehidupan kami dalam tahun yang baru, tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga yang ke-14 dengan judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpah engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Allah. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat tahun baru. Itu sih dengar balasan, selamat tahun baru saudara-saudara. Ya maaf tadi waktu masuk dia bilang, dia tidak iya kata itu belum bilang selamat tahun baru per semua. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat ya buat kita semua. Ya ketika ketemu masuk tahun 2023 ini, saya nggak ada kata lain, saya kira selain dari syukur per Tuhan. Sebab kita tahu dan yakin betul sebagai orang percaya bahwa yang memberi kita kesempatan untuk masuk ke tahun baru ini adalah Tuhan sendiri. Dan ada begitu banyak pengalaman yang sudah kita lalui di tahun yang lalu. Baik pengalaman-pengalaman yang penuh sukacita, penuh sukses, penuh berkat. Tapi juga ada pengalaman-pengalaman yang penuh tantangan, yang penuh kesedihan, yang penuh kegagalan. Namun kenyataan bahwa kita bisa masuk di tahun baru ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan sayang ke Tuhan semua. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola hidup kita di tahun lalu itu lewat berbagai tantangan dan mengelola berbagai kesempatan sehingga kita masih tetap hidup sampai dengan saat ini. Dan oleh karena itu kita berdoa agar supaya sama seperti Tuhan sudah menyertai kita di tahun lalu, biarlah Tuhan juga akan berjalan bersama-sama kita di tahun yang baru ini, sehingga tahun ini menjadi tahun berkat buat kita semua. Berkat buat orang tua yang cari rezeki, berkat buat anak-anak yang sementara bekerja dan ada yang cari kerja, berkat juga bagi semua orang yang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkat buat semua mahasiswa yang lagi studi dan siswa-siswa yang lagi belajar. Semoga tahun ini juga jadi tahun berkat buat mereka semua. Berkat buat semua orang yang sedang susah dan berbeban. Tuhan tolong supaya kita dapat kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang lebih adil.
yang lebih membawa damai sejahtera buat kita semua. Teks yang tadi dibaca oleh petugas-petugas tadi antara lain Ozora, Nona Manis tadi, itu bicara tentang berkat. Janji berkat dari Tuhan kepada orang-orang Israel di zaman perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi orang Israel adalah juga Tuhan yang mengasihi kita. Ketika kita merayakan Natal, berita yang disampaikan kepada kita adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberi hidup, memberi berkat di dalam seluruh kelimpahannya bagi semua orang, tanpa kecuali. Jadi kalau Tuhan mengasihi orang Israel dan menjanjikan berkat buat mereka, saya yakin Dia juga memberi berkat buat kita semua. Dan karena itu berita ini harus menguatkan kita untuk menjalani tahun yang baru ini dengan jaminan penyertaan dan kasih Allah buat kita semua. Walaupun memang ada banyak prediksi ya, prediksi-prediksi yang negatif. Umpamanya dibilang bahwa ada resesi ekonomi di tahun yang akan datang ini, tahun baru dan mungkin tahun-tahun yang akan datang ini. Dalam kenyataannya juga ada goncangan-goncangan. Banyak goncangan, nilai-nilai negatif yang dibawa serta oleh era disrupsi itu dan era digitalisasi itu. Banyak sekali nilai-nilai itu. Dibawa lewat medsos dan lain-lain. Tapi kita harus jalan terus. Walaupun menghadapi berbagai prediksi dan kalau itu pun kenyataan, kita harus berjalan terus sebagai orang-orang percaya menjalaninya. Betul tahu banyak tentang resesi ekonomi, resesi global. Tapi banyak ekonom pasti ada di sini dan mereka tahu itu. Apa artinya yang saya baca tentang resesi ekonomi adalah bahwa dia bisa mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi buat kita semua. Harga-harga mungkin akan semakin naik. Sekarang saja sudah naik dan konsumsi mulai berteriak, ayo harga mahal lawang. Barang-barang kebutuhan pokok mungkin sekali akan semakin sulit diperoleh. Pekerjaan mungkin sekali akan sulit juga diperoleh. Dan berbagai kesulitan bisa terjadi. Sementara itu sisi negatif dari era disrupsi dan digitalisasi akan terus muncul. Di mana nilai-nilai yang bertentangan dengan iman dan norma-norma sosial akan terus membombardir kita. Lewat berbagai tayangan dan tontonan yang menggoncang iman kita. Dan merusak hidup kita. Kalau kita tergiur untuk mengikutinya. Apa yang harus kita lakukan? Firman ini bilang, jika kalian baik-baik mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, dan melakukannya dengan setia pada hari ini, Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu dan seterusnya. Banyak sekali berkat yang dibilang di situ kepada kita. Saudara-saudara, ada banyak sekali hal penting yang mau dibilang di sini. Dan yang pertama dan yang paling utama adalah bahwa di hadapan semua tantangan itu kita diharapkan untuk benar-benar kasih telinga dengan Tuhan pun firman, Tuhan pun suara.
mendengar suara Tuhan dan bukan mendengar suara-suara lain. Apalagi suara-suara yang bertentangan dengan Tuhan pemau. Sebab kalau ketong dengar suara-suara itu dan ikut suara-suara itu, maka kita bisa jatuh ke dalam kehancuran dan jurang kekacauan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang jadi kacau hidupnya karena tertarik pada suara-suara itu. Dan nilai-nilai di medsos itu. Banyak keluarga pecah karena tarikan gaya hidup yang bebas, ya, yang dipromosikan oleh medsos itu. Datanya adalah di Maluku angka perceraian naik terus. Dan muncul banyak sekali orang tua tunggal dan anak-anak yang tidak punya orang tua, ayah atau ibu. Banyak kekerasan, termasuk kekerasan seks, terjadi di keluarga-keluarga. Banyak berita bohong, hoax yang menghancurkan nama orang. Banyak anak muda stres karena dibully lewat medsos. Dan banyak pula orang-orang Kristen yang jatuh dalam jebakan uang dan kemewahan sehingga hancur hidupnya dan hancur pula hidup keluarganya. Saudara-saudara, Tuhan sedih lihat dia pun umat hidup seperti begitu. Tuhan sedih kalau dia pun umat pun hidup hancur. Karena itu saudara-saudara, pesan ini di hari pertama di tahun baru 2023 ini ketong dengarkan. Kasih waktu lebih banyak untuk mendengar suara Tuhan. Daripada kasih waktu untuk menonton tontonan-tontonan yang tidak bermutu, yang bikin ketong kacau. Kasih waktu lebih banyak untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga dan baca firman sama-sama dengan keluarga supaya suara Tuhan itu pimpin kita berjalan di tahun baru ini pada jalan yang benar, yang sesuai dengan Tuhan pun mau, yang membawa kebaikan buat diri kita dan juga buat keluarga kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Ya, suara Tuhan itu sangat penting, saudara-saudara. Supaya dia memimpin kita untuk terus hidup seperti layaknya orang-orang percaya hidup. Ya, itu hidup yang selalu ingat Tuhan dimanapun kita ada. Ingat Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita, ingat Tuhan di waktu kita kerja, ingat Tuhan di waktu kita bergaul. Supaya kalau kita mau bikin sesuatu yang bikin luka orang lain, kita bilang, sing bisa Tuhan, sing mau beta bikin begitu. Suara Tuhan itu memimpin dan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dan yang terutama, nama Tuhan dimuliakan lewat ketumpung hidup. Dan saya kira Tuhan akan tersenyum lihat ketong semua. Ketika Tuhan lihat ketong hidup dengan mendengar suaranya dan memberi diri dituntun oleh Dia, maka Dia bilang, beta hati senang. Tuhan bilang, beta hati senang, beta umat penghidup lebih baik. Hal kedua, saudara-saudara, yang firman ini mau bilang buat kita tentang berkat itu yang dijanjikan buat kita semua. Berkat itu akan sing langsung jatuh di ketumpung tangan, sing. Akan sing jatuh langsung di ketumpung mulu, sing. Tapi ketong harus kerja untuk dapat berkat itu. Ketong harus berusaha untuk dapat berkat itu. Saudara-saudara ingat cerita tentang mana tuh di padang gurun? Tuhan janji
beta kasih mana dong. Tapi akan jatuh di atas dong meja makan seng. Dong mesti bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit. Kumpul mana itu, segomer seorang. Supaya semua orang dapat sama-sama, makan sama-sama. Harus kerja. Kalau bangun telat, saya bisa makan. Karena apa? Roti dari sorga itu ketika dia kena matahari, dicair. Dia bisa jadi roti lain. Saudara-saudara, ini bukti saudara-saudara. Bahwa untuk memperoleh berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu, di tahun baru ini, dan di hari-hari yang akan datang, maka ketong semua mesti kerja keras. Tuhan sing mau dia umat malas dan harap gampang dan kerja sing jujur. Jadi jangan bilang biasa saja kok, santai saja. Orang lain juga kaya dan nyolong. Banyak orang sukses dan nyontek di kelas. Banyak orang tipu-tipu untuk dapat tempat kerja. Kali betul saudara-saudara ya. Tapi orang Kristen yang ikut Tuhan bukan hidup sesuai dengan orang lain bikin seng. Ketong mesti hidup ikut Tuhan pun mau. Hidup jujur, hidup benar, hidup disiplin, kerja keras, beretik moral. Itu mau bilang ini di tahun baru ini. Orang Kristen harus mengubah hidup di tahun baru ini. Hidup jujur, hidup beretik moral, hidup kerja keras. Supaya saudara-saudara dipercaya dan diandalkan. Jadi kalau tahun ini menjadi tahun sukses buat kita semua, tahun berkat buat kita semua, janganlah duduk manis, lalu tidur sampai siang. Sebab waktu bangunlah orang lain so ambil akan barang-barang berkat-berkat itu. Orang so ambil. Sebab ada banyak orang yang ingin berkat itu. Jadi kalau saya dapat saya bisa bersungut per Tuhan. Tuhan janji ketemu berkat kok ketemu hidup begini. Tuhan bilang per saudara-saudara, beta sediakan, tapi Ale bikin apa? Karena itu sekali lagi saya mau bilang kerja keras. Belajar dari para pemain bola itu. Saudara-saudara akhir tahun itu nonton orang main bola sampai pagi hari. Belajar dari dong. Bukan cara dong main bola. Tapi bagaimana dong bisa menang. Karena dong kerja keras. Ronaldo salah satu jagoan di lapangan itu, beta sing nonton tapi beta pun cucu pun idola per dia, jadi beta baca Ronaldo pun tulisan di dia pun kamar. Antara lain Ronaldo bilang, talent without hard work is nothing. Talenta tanpa kerja keras tidak berarti apa-apa. Jadi saudara-saudara, engkau ketemu pintar dilahirkan. Tapi kalau tidak diasah kepintaran itu, Tuhan kasih ketemu talent. Banyak. Sekarang malah bukan bersaing dengan manusia saja, bersaing dengan robot, dengan mesin-mesin canggih ke depan ini. Jadi kalau kita tidak bermutu,
maka kita gampang tersingkir dari dunia kerja. Kalau kita tidak diandalkan dan tidak dipercaya, maka kita gampang tersingkir. Karena itu betul mau bilang for semua pegawai, kerja baik-baik. Disiplin dalam kerja. Rajin, terpercaya, diandalkan, supaya Anda tetap terpakai dan tidak gampang PHK kalau masa sulit itu datang. Para pemimpin juga kerja baik-baik, jujur, disiplin. Para mahasiswa, siswa belajar baik-baik. Bangun, aktif hidup. Mata lihat kiri kanan. Kalau beta sih bisa jadi pegawai, kalau beta sih bisa masuk di ASN, beta bisa bikin apa supaya beta hidup lebih baik dan beta bisa raih berkat yang Tuhan sudah janjikan buat beta itu. Kita mesti aktif bekerja. Semoga di tahun ini kita lebih baik. Hal lain juga yang dibilang dalam teks ini adalah umat mesti mengembangkan saling kasih dan cinta satu kepada yang lain. Apalagi kalau hidup susah. Ketemu pengalaman waktu kerusuhan. Makanan paling susah. Ketemu di UKIM waktu itu, kampus sing siap untuk hadapi hari-hari rusuh. Makanan di rumah hanya untuk 1 atau 2 hari. Sebab biasanya ada toko yang buka dan pasar yang buka, bisa ketemu beli makanan. Tapi waktu itu saya nggak ada apa-apa, tutup semua. Jadi waktu ketemu untuk berdoa, semua bilang, beta makanan paling sedikit. Semua bilang di dalam kampus itu, makanan paling sedikit. Dan apa yang terjadi? Waktu itu ketemu lalu mulai berbagi. Yang beta punya bagi dan yang sana punya bagi dan sini. Semua berbagi. Dan sampai ketemu keluar untuk mengungsi ke kusu-kusu serai. Ketemu sempurna kelaparan. Sebab saling berbagi hidup itu, saling berbagi beban itu. Itu yang membuat kita bisa hidup di tengah-tengah suatu situasi sulit. Dan waktu ketemu pindah mengungsi ke kusu-kusu serai, jemaat terima ketemu dengan tangan terbuka dan kasih ketemu makan dan kasih ketemu tempat tinggal. Tuhan ada, saudara-saudara. Tuhan menggerakkan hati banyak orang yang membuka hatinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita bisa saling berbagi beban hidup. Saling berbagi berkat yang ada pada kita ketika suasana sangat sulit dalam hidup ini. Waktu itu kita rasa seperti Tuhan memberi makan 5.000 orang itu betul-betul terjadi. Sebab waktu itu ada anak kecil yang bawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan Tuhan berkati Akang sebab dia bagi Akang untuk semua orang. Dan semua berbagi. Hidup orang Kristen seperti itu di masa sulit. Kalau kesulitan itu betul-betul datang. Saling melihat, saling peduli, saling berbagi. Supaya kita bisa hidup. Jadi Tuhan ada. Tuhan menyertai. Dalam masa-masa sulit pun Tuhan menyertai. Itu keyakinan kita, itu pengalaman kita. Dan oleh karena itu dengan keyakinan ini kita masuk juga ke tahun ini. Menghadapi berbagai beban hidup, yang sakit, yang susah. Jangan takut. Ada banyak bukti kok. Betapa Tuhan baik. Bapak Ketua Klasi antara lain salah satu bukti. Betapa Tuhan baik.
Dan oleh karena itu jangan loyo tegar. Selalu senyum. Hidup optimis. Kalau selama ini mengeluh dan sakit, di tahun baru ini bilang per diri, beta akan hadapi sakit ini. Beta akan ikuti anjuran dari dokter. Terapi, beta akan ikuti. Dan sisanya beta serahkan akan per Tuhan. Dengan demikian kita menjadi lebih lega di dalam menghadapi berbagai beban hidup. Demikian juga yang berada dalam tantangan-tantangan berat. Rasa diperlakukan tidak adil. Ketong berdoa sama-sama. Tuhan punya penyertaan, kasih ketong pikiran untuk lihat bagaimana ya untuk menyelesaikan ketidakadilan ini. Supaya ketong pun hidup bisa lebih baik ke depan. Saudara-saudara, kita tahu dan kita alami. Di balik semua langit yang mendung, besoknya ada surya pagi yang terbit. Di ujung setiap terowongan yang gelap yang kita masuki, ada cahaya baru di depan. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, mintalah selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berjalan ikut mau, tapi berjalan ikut Tuhan mau. Supaya kita bisa menemukan surya baru dan cahaya baru itu di dalam hidup kita. Tuhan tolong ketun semua di tahun baru ini. Amin. Mari kita berdiri untuk mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian dari trio Irena.
Selamat tahun baru untuk mama dan papa. Selamat tahun baru untuk adik dan kakak. Selamat tahun baru untuk saudara semua senusantara. Selamat tahun baru untuk sahabatku. Selamat tahun baru yang di tanah perantauan. Salam dari kami ucapkan untuk semua. Selamat tahun baru. Suasana indah di akhir tahun kini telah ditinggalkan. Sekarang ini tahun berganti lagi bagi kita semua. Cobaan dan
semua senusantara. Selamat tahun baru untuk sahabatku. Selamat tahun baru yang di tanah perantauan. Salam dari kami ucapkan untuk semua, selamat tahun baru. Salam dari kami ucapkan untuk semua, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih Trio Irena untuk lagunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Syukurkan berkat-Mu
setiap kau berjalan keluar dari jalannya, pasti kau ditegurnya kembali pada jalannya. Yesus meluruskan jalanmu, Yesus setia menuntun langkahmu. Dari biarkannya kau di jalan yang sesat, hidup bahagia bersamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, jemaat ini datang membawa persembahan syukur mereka dari dalam kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Kami mohon Bapa di surga, terimalah persembahan jemaat ini. Jadilah berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengar pujian dari Kaks. Di sini taruh Kaks itu apa? Mardong nama Kaks. Shalom jemaat, selamat tahun baru semuanya. Kaks itu artinya kakak, Ibu Pendeta Mama Serani. Ya itu adik-adik yang kasih nama, jadi ketemu nama Kaks itu karena menurut adik-adik ketemu nih kakak. Jadi selamat tahun baru semuanya sekali lagi. Ketemu izin berbagi berkat tahun baru dengan satu lagu yang sederhana saja. Intinya mau bilang bahwa Tuhan adalah pusat dari segala-galanya, dari seluruh kehidupan kita. Amin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Son
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Son of God, worthy is your name. Jesus, Son of God, worthy is your name. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, Son of God, worthy is your name. Jesus, Son of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. You are my all in all. Terima kasih Kaks. Dan semoga lagu itu menolong kita untuk ingat apa yang dibilang dari firman tadi. Kita taruh Tuhan dan suaranya sebagai pusat dari hidup kita di tahun baru ini dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih Kaks. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Kami syukurkan berkat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang tahun 2022 hingga memasuki tahun baru 2023 ini. Kami percaya seperti halnya Tuhan sudah menyertai kami di tahun-tahun yang lampau, Tuhan juga akan terus menyertai kami di tahun-tahun yang baru yang akan kami masuki dan jalani. Tuhan tahu ada banyak sekali kemungkinan di hadapan kami, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Karena itu penyertaan-Mu kami mohonkan, jangan tinggalkan kami sendiri ya Allah, tapi berjalanlah bersama-sama dengan kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu di hadapan berbagai kemungkinan dan tantangan, bahkan kesempatan yang ada.
Tolong kami untuk mampu mengelola hidup kami sedemikian rupa, sehingga berkat-Mu mampu kami miliki. Tuhan, tolong kami juga untuk membuang sifat-sifat kami dan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak berguna, yang mendatangkan kesulitan buat diri kami, buat keluarga-keluarga kami, maupun bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi alam di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi alat damai sejahtera-Mu dimanapun kami ada, baik dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat kami bergaul sebagai para muda-mudi, di tempat kami belajar, supaya nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami, dan hidup kami juga memperoleh damai sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, maupun mental, kejiwaan. Kami ucap syukur bersama-sama dengan semua orang yang berbahagia di hari ini karena menikmati berbagai berkat yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat kepadamu, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang senantiasa bersyukur kepadamu. Kami berdoa juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang tidak berbahagia, yang masuk tahun baru ini dengan berbagai beban, dengan kecewa, dengan rasa takut, dengan rasa sakit. Tuhan tolong, beranikan kami untuk terus berjalan, mencari jalan-jalan keluar demi membangun hidup yang lebih baik. Kami ingat saudara-saudara kami di Kariu, dan kami mohon Tuhan, masuk tahun baru ini bersama-sama dengan mereka, kuatkan mereka, pimpin mereka. Kami berdoa juga buat saudara-saudara di Pelau dan Ori, dan biarlah Roh-Mu senantiasa ada bersama semua pihak, agar supaya damai sejahtera yang berasal daripada-Mu itu mereka miliki, dan membangun hidup bersama-sama, saling mendukung, saling mengampuni, saling berjalan bersama-sama dalam kasih dan karunia Tuhan sendiri. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi saudara-saudara yang berkekurangan, Tuhan buka kesempatan-kesempatan baru untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi mereka. Tolong saudara-saudara kami, khususnya sebagai jemaat-jemaat, dimanapun, di dalam kota ini atau dimanapun ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menunjukkan kepedulian kami, mendorong, mendukung, memberdayakan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Dan Tuhan beri kesempatan bagi saudara-saudara yang berkekurangan untuk memperoleh hidup yang lebih baik ke depan. Untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong mereka supaya tetap tegar menghadapi hidup ini. Kondisi kesehatan mereka, kami percaya Tuhan melihat mereka. Tuhan mendengar doa-doa yang dinaikkan. Dan tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu, biarlah Tuhan tumpangkan ke atas seluruh upaya memperoleh perawatan yang lebih baik ke depan. Bagi para orang tua yang mencari rezeki, bagi semua orang yang bekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Bagi para siswa dan mahasiswa yang belajar dan mungkin akan menghadapi ujian-ujian di tahun ini, kami mohon Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan semangat juang bagi semua mereka.
supaya mereka belajar dengan baik dan bisa berhasil di dalam studi-studi mereka. Bagi semua keluarga-keluarga Kristen, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman kami semua, agar keluarga-keluarga kami sungguh-sungguh menjadi cerminan dari cinta kasih Tuhan kepada jemaat. Dan sebaliknya, tolong kami untuk di tahun yang baru ini lebih saling mendengarkan, lebih saling mengasihi suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, supaya keluarga-keluarga kami sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, yang jauh dari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seperti halnya Tuhan sudah menyertai kami, biarlah Tuhan juga menyertai mereka, supaya tahun ini juga menjadi tahun berkat bagi mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan mengenal kami semua yang datang pada pagi ini dalam ibadah ini. Tuhan kenal kami dengan harapan-harapan kami. Tuhan kenal kami dengan cita-cita. Tuhan kenal kami dengan kami punya keinginan-keinginan. Tapi Tuhan kenal kami pula dengan kami punya gumulan, dengan kami punya keresahan, bahkan ketakutan. Dan kami bawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon, Tuhan dengar kami semua. Dan Tuhan jawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan kita menyanyi, berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, perjalanan panjang akan kita tapaki, namun kita tidak pernah tahu seperti apa jalan itu. Luas, lurus, rata atau kesempit, berliku atau berlubangkah jalan itu. Tapi marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah, pemilik kehidupan ini.
Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu pada janji berkat yang senantiasa menyertaimu sampai kepada akhirnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kenyalakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat pulang saudara-saudara. Sekali lagi atas nama keluarga saya ucapkan selamat masuk tahun baru, biarlah Tuhan berjalan bersama kita. Amin.